selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang materi pusat laba profit center. Yuk kita simak bersama ya guys. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator atau beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda. Dalam menetapkan suatu pusat laba, suatu perusahaan mendelegasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan ke tingkat lebih rendah yang memiliki informasi yang relevan dalam trade-off pengeluaran atau pendapatan. Pertimbangan umum, suatu organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan. B. Kelaziman suatu pusat laba. Sistem pengandalian finansial juga mendapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut, melainkan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tersebut menyadari kelemahan-kelemahan yang ada, dan banyak di antaranya yang dimulai menggunakan suatu scorecard dengan kombinasi ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Kita masuk yang ke C, manfaat pusat laba. 1. Kualitas keputusan dapat meningkat. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional. 3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Yang keempat, manajer lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. 5. Pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. 6. Kesadaran laba dapat ditingkatkan. 7. Pusat laba memberikan informasi yang siap dijadikan bagi manajemen puncak. 8. Karena keluaran atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. D. Kesulitan dengan pusat laba. Pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan, yaitu sebagai berikut. 1. Hilangnya pengendalian. 2. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. 3. Perselisihan dapat meningkat. 4. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sebagai unit fungsional akan saling kompetisi satu sama lain. 5. Divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan. 6. Para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional. 7. Mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Yang kedelapan, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari
Masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Unit bisnis sebagai pusat laba. Batasan atas wewenang unit bisnis. Yang pertama, batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis yang lainnya. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keputusan produk. Yang kedua, keputusan pemasaran. Yang ketiga, yaitu keputusan perolehan, procurement, atau sourcing. Unit bisnis sebagai pusat laba. Batasan atas wewenang unit bisnis. Yang B, batasan dari manajemen korporat. Batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai 1. Batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. 2. Batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial, pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas-aktivitas domestik, unit bisnis yang harus saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari tersedia. Setiap unit bisnis memiliki suatu perjanjian yang menyatakan aktivitas-aktivitas pemasaran atau produksi yang boleh dilaksanakan, dan unit bisnis tersebut harus menjaga untuk tidak beroperasi di luar perjanjian tersebut, meskipun jika unit bisnis tersebut melihat kesempatan laba dengan melakukan hal itu. 1. Unit-unit fungsional yang bagian B. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead, tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak mengidentifikasi sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Oleh karena itu, di mana kinerja proses manufaktur diukur setelah biaya standar, dianjurkan untuk membuat evaluasi yang terpisah atas aktivitas-aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan buat atau beli, make over buy decision. Salah satu cara untuk mengukur aktivitas organisasi manufaktur secara keseluruhan adalah dengan menjadikannya pusat laba dan memberikan nilai berdasarkan harga untuk harga jual produk dikurangi dengan estimasi biaya pemasaran. 1C. Unit pendukung dan pelayanan. Unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Hal ini dapat dioperasikan kantor pusat dan divisi pelayanan perusahaan-perusahaan atau dapat dipenuhi di dalam unit bisnis itu sendiri. Ketika unit jasa dikelola sebagai pusat laba, para manajernya termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya dapat para konsumen tidak lari. Sementara para manajer unit penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima sesuai dengan harganya. Yang kedua yaitu organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian, profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik.